Betapa dahsyatnya rasa syukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimurahkan rezekinya, digampangkan hidupnya, dimudahkan semua urusannya, amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, rasa syukur kita kepada Allah itu memiliki power yang luar biasa untuk menarik menjadi magnet rezeki. Kadangkala kita itu lupa bersyukur, sahabatku ya. Jadi begini, kita berjuang untuk sukses, berjuang untuk kaya raya, berjuang untuk, intinya untuk banyak hal lah. Yang jelas pada intinya kita itu berjuang untuk merubah nasib menjadi lebih sukses, lebih kaya, lebih sejahtera. Itu intinya. Akan tetapi sahabatku yang dimuliakan Allah, kadangkala kita itu terjadi perlambatan gitu loh ya. Dalam bisnis kita itu kadangkala terjadi yang namanya perlambatan, rodok lambat gitu loh perjalanannya, lambat. Di antara yang menjadikan rezeki itu agak terlambat atau terjadi perlambatan itu sebenarnya adalah apa? Sebenarnya adalah minimnya rasa syukur kepada Allah. Minimnya rasa syukur kepada Allah. Jadi nek coro kita membuat logika ya, membuat perumpamaan. Anda adalah seorang bos misalnya. Anda adalah seorang bos yang memiliki bermacam-macam karyawan. Anggap saja 2 karyawan lah. Karyawan yang pertama itu selalu menuntut dan menuntut. Apa aja dia selalu merasa kurang dan kurang dan kurang. Bedakan antara orang merasa kurang dengan orang yang kreatif ingin maju, beda. Itu beda. Ada kemiripan tapi memang beda gitu loh. Kalau orang yang ingin maju terus dia berkarya nggak pernah mau berhenti, itu bukan berarti dia rakus gitu loh. Akan tetapi memang itu dia memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meraih apa yang dia inginkan semaksimal mungkin. Karena memang itu sudah jiwanya gitu loh. Beda dengan rakus. Kalau rakus itu dia selalu mengeluh terasa kurang terus. Itu lebih dominan ke sana, itu baru rakus, bahkan mau mengambil milik orang lain dengan cara yang haram, itu namanya rakus. Maka dari itu kita harus tahu ya, kalau ada karyawan yang gayanya seperti itu, nuntut terus, tentu kita juga apa ya, juga males juga kan ya. Opo karyawan itu nuntut terus gitu loh. Kerjanya yang nggak bagus, apalagi nuntut terus, nggak pernah merasa puas, dan bahkan tidak pernah mengungkapkan rasa terima kasih gitu loh. Kalau di luar ngomongin bosnya begini, ngomongin bosnya begini, dia selalu bosnya itu nggak ada baiknya. Kira-kira kalau Anda punya karyawan seperti itu, sampai apakan? Diteruskan atau dipecat saja? Kalau dia nuntut terus, kan capek kita, males juga kan sahabatku ya. Itu adalah perumpamaan seorang hamba yang dia itu minta terus sama Allah. Minta terus memang. Dia nuntut terus apa saja gitu. Untungnya Allah itu maha baik gitu loh. Selama ada seorang hamba yang mintanya kepada Allah, Allah gembira. Allah gembira gitu loh. Dan Allah memaklumi kita sebagai hamba yang seperti itu gitu. Allah memaklumi dan Allah paham sekali. Kalau kita manusia ya bosen dengan orang seperti itu. Tapi kalau Allah beda. Allah masih apa ya, masih memaklumi dan memaklumi, memaafkan dan memaafkan. Karena saking luasnya rahmatnya Allah gitu.
Beda dengan karyawan yang kedua, dia itu menjalankan tugasnya dengan bagus sekali. Terus kemudian dia nggak pernah nuntut apa-apa. Sama bosnya itu akhlaknya bagus. Omongannya itu loh selalu menyenangkan hati. Ungkapan rasa terima kasihnya itu, makasih bos. Alhamdulillah selama saya kerja di sini kecukupan semua. Ngetokno rasa syukur gitu loh ya sahabatku ya. Ngetokno ungkapan terima kasih. Di luaran sana sering apa ya, baguskan bosnya. Bosku ki apik tenan wonge itu. Kira-kira Anda punya karyawan seperti itu suka apa suka? Pasti sangat suka sahabatku ya, sangat suka. Nah, bagaimana? Itulah perumpamaan seorang hamba yang kepada Allah itu nggak terlalu banyak nuntut, tapi syukurnya luar biasa. Ungkapan terima kasih kepada Allah itu besar sekali gitu. Nah, kalau kita sebagai manusia saja sangat menyukai karyawan seperti itu, apalagi Allah. Kita sebagai bos yang baik, kalau karyawan seperti itu ingin ngasih aja rasanya kok. Pengen ngasih, istrinya sakit dikit kita ngasih. Kenapa? Karena kita suka dengan karyawan yang seperti itu. Lah kalau itu Allah. Kita hambanya yang pandai sekali bersyukur, pandai sekali berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia merasa semua nikmat-nikmat ini yang Allah berikan itu luar biasa gitu loh. Allah Maha Kaya, mau ngasih apa aja. Hawani itu, Allah itu ingin ngasih terus kepada orang yang seperti itu, sahabat. Makanya orang yang syukurnya luar biasa kepada Allah itu hidupnya mudah gitu. Kalau nggak kaya raya miliarder, tapi hidupnya enak gitu, sahabat. Kenapa? Karena Allah menghadiahi kelapangan hatinya juga, itu, lapang hatinya itu. Mengapa ya? Karena hatinya itu penuh dengan rasa syukur. Allah menghadiahkan kebahagiaan yang besar sekali kepada orang-orang yang ahli syukur. Belum lagi urusan rezeki, Allah itu ingin ngasih dan ngasih dan ngasih. Tak kasih bisnis ini, tak kasih bisnis itu, banyak akhirnya bisnisnya itu. Dan semua bisnisnya lancar semua. Kenapa? Allah. Makanya kalau kita itu ingin sukses besar, sebenarnya yang harus kita kita galakkan, kita tingkatkan itu, selain kita tingkatkan manajemen ilmu bisnis kita atau usaha yang kita lakukan, kita juga harus meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Ungkapan rasa syukur itu dengan sedekah, ungkapan rasa syukur, sholat 5 waktu berjamaah, ungkapan rasa syukur. Kalau mendengar azan segera sholat, ungkapan rasa syukur. Dan banyak lagi, intinya dia mencerminkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dan kalau kita ingin syukurnya luar biasa, saya kasih amalan, yakni tahadduts bin nikmah. Ini amalan dari guru saya, keren ini. Jadi dalam setiap hari itu kita wirid hamdalah dengan tahadduts bin nikmah di dalam hati. Saya contohkan ya, ini yang membuka pintu rezeki lebarnya minta ampun ini. Oh, mudah semua urusan kita itu mudah. Magnet rezeki itu datang terus. Rezeki itu kayak magnet kita itu, magnet rezeki. Di mana aja didatangi rezeki. Kalau orang pandai bersyukur. Jadi caranya gini, kita habis sholat 5 waktu atau habis sholat sunnah itu duduk dengan bagus sambil bertasbih atau megang tasbih atau enggak. Yang jelas, Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam hati ingat ya Allah, Alhamdulillah. Kalau kebetulan yang diingat istri, Alhamdulillah Engkau beri istri saya yang solihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebetulan ingat istrinya cantik, kebetulan Alhamdulillah dapat istri cantik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebetulan dia punya anak yang sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah Engkau berikan saya anak sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Diingat-ingat, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah beri bisnis bisnis ini ya Allah, lancarnya minta ampun ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau berikan kesehatan kepada hamba di saat banyak orang sakit ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau berikan semangat, selamat semua keluarga saya.
Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau telah beri saya kendaraan, sepeda motor. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Engkau telah memberi saya mobil ya Allah, di saat tidak semua orang punya mobil. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebutkan merek mobilnya ya Allah. Alhamdulillah Engkau telah beri Avanza, ataukah ya Allah, alhamdulillah Engkau telah beri saya mobil Innova. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Dan ya Allah, alhamdulillah Engkau telah beri saya banyak bisnis yang lancar semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, diungkapkan semua sahabatku gitu. Tergantung punya sawah disebutkan, punya jadi PNS sebutkan PNS-nya, diberi sehat sebutkan sehatnya. Tapi setiap hari itu selalu tahadduts binikmah yang banyak sekali. Amalkan itu. Kalau kita sudah bisa mengamalkan itu, lihat aja nanti keajaiban demi keajaiban rezeki yang luar biasa datang kepada kita. Dan alhamdulillah itu luar biasa, saya berusaha mengamalkan itu. Jadi guru saya itu punya amalannya itu gitu loh. Saya juga kaget, amalannya itu justru malah disuruh memperbanyak alhamdulillahirabbil alamin di dalam hati tahadduts binikmah, menyebutkan apa aja kelebihan yang Allah berikan kepadamu. Apa aja, semakin banyak yang kita mulai melek ya, mata kita bisa melihat nikmat itu, yuk kita ungkapkan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa kali hampir kecelakaan ya Allah, tapi Engkau masih selamatkan dan selamatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hampir kena musibah ya Allah, tapi Engkau berikan keselamatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Engkau telah beri saldo saya lumayan banyak ya Allah, di saat ada orang yang dililit hutang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sebutkan semua terus, nggak ada habisnya. Nggak sadar setengah jam kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan tahadduts binikmah yang betul-betul mancep di dalam hati itu, ungkapan rasa syukur itu. Kalau sudah kita seperti itu, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim itu ingin ngasih rezeki kita terus itu, nggak ada habisnya itu. Rezeki itu datang terus, kesehatan tambah sehat, anak tambah pinter-pinter. Alhamdulillah, seperti saya punya anak 3 cowok semua, yang 2 sudah mau mondok. Padahal anak kecil itu kelas 3 mau mondok di pondoknya Yai Hasan Bisri, pondok Pekuwon ya, Rengel. Terus anak yang kecil kelas 1 Kamil, Ahmad Kamil Bukhari Al-Hafidz juga mau mondok. Jadi kita sebutkan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau kita sebutkan itu semua di hadapan Allah, dan ini menjadi kebiasaan harian kita untuk bersyukur terus, sebanyak-banyaknya bersyukur. Selebihnya kita punya rezeki, kita infakkan jalan Allah. Bahkan kita punya uang, kita ambil zakatnya. Seperti panen lah, tiap bulan kita gajian, sebagian kita zakatkan. Ya Allah, saya zakat karenamu. Ya Allah, saya zakat karenamu. Ini hakmu ya Allah, saya bagikan fakir miskin, anak yatim, saya rahasiakan saja ya Allah. Saya takut kalau riak nanti, kalau saya terangkan kemana-mana. Nah gitu sahabatku, tasiri aja sedekahnya, saya sarankan, karena hati ini masih gonjang-ganjing sahabat. Maka marilah kita menjadi ahli syukur yang benar-benar selalu memperbanyak syukur kepada Allah. Kenapa? Karena setelah kita syukur, satu, hati kita bahagia. Hati kita terasa luas. Itu susah loh ya kalau hati kita sempit. Hati kita terasa luas gitu sahabat. Terus rezeki pun datang. Kita itu kayak menjadi magnet rezeki. Itulah hebatnya rasa syukur. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, tak tambah nikmatmu. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Sahabatku yang dimuliakan Allah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila video ini bermanfaat, mohon bantu like, subscribe, dan share video ini. Karena satu subscribe Anda sangat berarti bagi saya. Dan siapa yang subscribe, saya doakan segera hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya hutang, segera dilunaskan hutangnya. Kalau lagi sakit, segera disembuhkan penyakitnya. Kalau punya hajat tertentu, diijabah hajatnya.
dikarunia anak-anak yang soleh solehah, dimudahkan hidupnya, disukseskan semua anak-anaknya dan menjadi manusia yang bermanfaat. Dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang jariah, ilmu yang mengalir terus-menerus untuk kita semua. Subscribe, share, dan like. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.